Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Penda Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai P3K 2023 khusus untuk Anda Jabatan Fungsional Sanitasi Lingkungan. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal terkait penyehatan udara, penyehatan air, STBM, dan pengendalian faktor risiko lingkungan. Nah, sebelum ke soal dan pembahasan, saya akan memberikan saran untuk Anda dalam menghadapi P3K 2023. Itu yang pertama adalah Anda harus menyiapkan dari sekarang administrasi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari KTP, ijazah, dan lain sebagainya itu harus dipenuhi dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang agar tidak kaget atau tidak kelabakan ketika rekrutmen dibuka. Kemudian yang kedua adalah latihan. Ini sangat penting sekali untuk Anda ketika menghadapi tes ujian terus untuk Anda Jabatan Fungsional Sanitasi Lingkungan. Sudah start dari sekarang belajar dan berlatih soal-soal dimanapun, baik terus untuk di Pena Daring ini. Kemudian yang ketiga adalah mental Anda, kemudian mental kesehatan Anda itu harus dijaga, harus dipersiapkan dari sekarang agar lebih siap lagi dalam menghadapi P3K 2023. Nah, dari ketiga saran itu saya memberikan saran lagi, ini sudah komplit e-booknya mulai dari strategi, kemudian soal dan pembahasan, ada semua di e-book ini. Terus untuk Anda sanitasi lingkungan, karena ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Permen RB, kemudian standar kompetensi Jabatan Fungsional Sanitasi Lingkungan dan FR P3K 2021 sampai 2022. Silakan hubungi langsung ke admin Pena Daring. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Negara-negara di seluruh dunia menyatakan bahwa noise induced hearing loss atau NIHL merupakan jenis penyakit yang sangat berpotensi berdampak risiko kehilangan pendengaran. Lebih lanjut, dalam laporan WHO tersebut juga dinyatakan bahwa sekitar 16% orang dewasa mengalami ketulian akibat kebisingan di tempat kerja. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan nomor 1405 tahun 2002 telah memberikan persyaratan kesehatan lingkungan di tempat kerja yang menyatakan bahwa tingkat kebisingan di ruang kerja maksimal A 100 desibel, ini 85-nya ke bawah, kemudian B 95 desibel, C 90 desibel, kemudian D 85 desibel, E 80 desibel. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D, 85 desibel. Kita lihat di pembahasan bahwa ini sudah ada peraturan dari pemerintahnya melalui Menteri Kesehatan nomor 1405 tahun 2002 telah memberikan persyaratan kesehatan lingkungan di tempat kerja yang menyatakan bahwa tingkat kebisingan di ruang kerja itu maksimal 85 desibel. Jelas ya? Soal yang kedua. Ukuran luas ruangan suatu rumah erat kaitannya dengan kejadian tuberkulosis paru atau TBC. Di samping itu, Asosiasi Pencegahan Tuberkulosis Paru Bradbury mendapat kesimpulan secara statistik bahwa kejadian tuberkulosis paru paling besar diakibatkan oleh keadaan rumah yang tidak memenuhi syarat pada luas ruangannya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kepadatan penghuni diketahui dengan membandingkan luas lantai rumah dengan jumlah penghuni. Dengan ketentuan A. Untuk daerah perkotaan 8 meter persegi per orang. Kemudian daerah pedesaan 10 meter persegi per orang. B. Untuk daerah perkotaan 6 meter persegi per orang. Daerah pedesaannya 8 meter persegi per orang. C. Untuk daerah perkotaan 4 meter persegi per orang, daerah pedesaan 6 meter persegi per orang. D. Untuk daerah perkotaan 3 meter persegi per orang, daerah pedesaan 2 meter persegi per orang. Untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan 5 meter persegi per orang. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Untuk daerah perkotaan 8 meter persegi per orang, dan
Untuk daerah pedesaan 10 meter persegi per orang. Ini tadi untuk cara penghitungan dari kepadatan penghuni itu diketahui dengan membandingkan luas lantai rumah dengan jumlah penghuni. Nah, didapat yaitu 8 meter persegi per orang, kemudian 10 meter persegi per orang. Nah, ini di dalam peraturan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kepadatan penghuni diketahui dengan membandingkan luas lantai dengan jumlah penghuni dengan ketentuan untuk daerah perkotaan ini sebesar 8 meter persegi per orang. Kemudian untuk daerah pedesaan itu 10 meter persegi per orang. Jelas ya? Soal nomor 3. Tuan M memiliki rumah dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 10 meter. Luas ventilasi rumah tersebut yang memenuhi syarat kesehatan adalah A. 1-5 meter, B. 5 meter, 5-6 meter, C. 7-8 meter, D. kurang dari 10 meter, E. lebih besar dari 10 meter. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. lebih besar dari 10 meter. Kenapa? Karena di sini ditanyakan adalah yang memenuhi syarat kesehatan itu sebesar lebih dari 10 meter. Ini lihat di pembahasan bahwa menurut indikator pengawasan rumah, luas ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah lebih dari 10% luas lantai rumah. Kemudian luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan ini kurang dari 10% luas lantai rumah. Jadi jelas ya tadi Tuan M itu memiliki rumah yang memenuhi syarat yaitu lebih dari 10% luas lantai rumah. Soal nomor 4. Sanitasi total berbasis masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM. Yang tidak termasuk pilar STBM adalah A. Stop buang air besar sembarangan, B. Cuci tangan pakai sabun, C. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, D. Pengamanan sampah rumah tangga, E. Pengamanan vektor penyakit rumah tangga. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Kita ketahui bahwa untuk pilar STBM sendiri itu ada 5. Yaitu stop buang air besar sembarangan, kemudian B. cuci tangan pakai sabun, kemudian pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, kemudian yang ke-D yaitu pengamanan sampah rumah tangga, dan E. pengamanan limbah cair rumah tangga. Nah, sedangkan di pertanyaan untuk STBM tidak ada pengamanan vektor penyakit rumah tangga. Oke, jelas ya? Soal nomor 5. Pengolahan air minum di rumah tangga dilakukan untuk mendapatkan air dengan kualitas air minum. Cara pengolahan yang disarankan yaitu air untuk minum harus diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kuman dan penyakit melalui filtrasi atau penyaringan. Filtrasi dapat dilakukan dengan A. klorin cair, B. sodis atau solar water disinfection, C. bubuk koagulan, D. merebus, E. biosan filter. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. biosan filter. Ini salah satu cara untuk filtrasi atau penyaringan air untuk mendapatkan kualitas air minum yang baik. Namanya biosan filter. Kita lihat di pembahasan bahwa cara pengolahan yang disarankan untuk kualitas air minum ini yaitu air untuk minum harus diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan kuman dan penyakit. Ada beberapa cara yaitu A. filtrasi atau penyaringan. Ini contohnya bisa biosan filter, kemudian keramik filter, dan sebagainya. Kemudian yang
B. Klorinasi. Klorinasi ini contohnya melalui metode klorin cair, klorin tablet, dan sebagainya. Kemudian ada koagulan dan flokulasi atau penggumpalan. Contohnya ini menggunakan bubuk koagulan. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara desinfeksi. Ini contohnya itu melalui metode merebus, sodis atau solar water disinfection. Jadi jelas ya untuk soal yang tadi itu berkaitan dengan filtrasi, yaitu dengan cara biosan filter. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Stay tune terus di Pena Daring dan segera pesan e-booknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.